Om Swastiastu. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bareng Kucita Dewi di OR Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi. Kali ini Titia mau pertemukan sosok yang sangat luar biasa dan kalian pasti sangat akan penasaran karena Tiang hari ini berbincang-bincang ngobrol bareng dengan para senior di dunia drama gong. Dan siapakah beliau? Sebelum kalian tonton lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa share, like, and comment. So, langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol legendnya drama gong, yaitu Pak Yan Lodre dan Tu Aji. Ya, Tu Aji yang pertemukan malih Niki. Wah, sama teman lamanya nggih. Iya, Om Swastiastu Niki. Om Swastiastu. Kenapa gatra Niki Pak Yan? Nggih, atas becek ya, Pak. Harus becek. Nggih, muli wong nggih. Semangat. Ya, semeton yang ada request waktu Niki dengan Pak Yan Lodre, Nikilah beliau. Masih energik. Masih ini ya, harus tetap semangat. Iya. Pak Yan, Tiang mau ngajak ngobrol-ngobrol dikit. Pak Yan Niki kan adalah salah satu seniman drama gong yang dikenal publik Nika sebagai Raja Muda. Wih, bener nggih? Aduh, Raja Muda, makanya Raja Muda. Raja Muda, dan muda mahal mangkin. Nggih, semakin kenten kan semakin mahal Nika. Raja Muda, berwibawa, ganteng, kan bukan? Tu Aji punah kawannya ya. Parek kan nih. Parek kan nih. Oh, kene nutut-nutut ini kan. Oh, dekat. Nggih. Oh, iya. Kenapa waktu nikah Pak Yan bisa tertarik terjun ke drama gong? Gitu, berawal dari di Banjar sendiri, kemudian Banjar Bindu di Kalimantan. Dan teman-teman saya ngajak kumpul-kumpul enggak Pak Wayan Murad Diano, Pak Alif, Pak itu mengkrak dari Gansar gitu. Nggih, Gansar ya. Kita ngumpul-ngumpul pertama odale pura jengalo. Mau itu grup drama yang mau asal drama gong Putra Jengala. Putra Jengala. Pura-pura Jengala Bindu nih kok pertama kerjaan kan gitu. Oh iya. Mulai dipentaskan. Oh, waktu nikah langsung sebagai Raja Muda. Langsung ngambil kan. Wah, pasti waktu nikah karena karismanya yang sangat luar biasa ya. Tapi kadang-kadang ini Kang Yang kan. Oh iya, itu nikah sangat luar biasa. Nah, waktu nikah sampun dipasangkan dengan Tu Aji mengapa? Belum. Oh, kira-kira Pak Yan ingat nikah tahun berapa? Kira-kira dengan di Puri Satrio ketemunya di Taman Satria Pusaka Budaya. Oke, berarti sama-sama jurusannya beda-beda ya. Oh iya. Nika kalau boleh Tiang tahu dalam pementasan drama gong Pak Yan Nika memang hanya sebagai Raja Muda aja apa pernah berganti peran? Dan Memang tetap Raja Muda tapi dengan nama berbeda-beda. Kadang lakon ini. Di panggung Raja Muda Nika kan minta namanya nggih. Nggih, betul. Dengan lakonnya nggih. Tergantung lakon. Lakon nggih. Oh iya. Ada lakon Gusti Made Getas ya. Kalau dia pakai ada Raja Semarajaya, Prabu Danglo gitu. Iya. Ada Semarajaya. Banyak judul drama gong. Banyak ya. Nah, Pak Yan niki kan napi wastane dikenal sama publik niki sebagai Raja Muda ya. Nah, bagaimana sih perasaan Pak Yan ketika masyarakat mulai mengenal Pak Yan sebagai Raja Muda? Iya, kenapa ya? Saya juga ragu-ragu apakah bisa diterima tapi kita berusaha sebaiknya mementaskan, tapi kadang-kadang kan orang banyak, ada juga yang senang, ada yang tidak, kan biasa nih. Menyangka nggak Pak Yan sampai terkenal seperti saat ini? Enggak ya, awalnya pasti iseng-iseng awalnya. Ya, itu dari banyak teman-teman. Wah, dengan drama gong tapi kenyataan kan diterima oleh masyarakat. Diterima sampai ngebum, sampai saat ini pun belum ada loh Raja Muda yang gini kan. Wajingnya yang modelnya sampai dikenal seperti Pak Yan Lodre, makanya banyak orang yang wah Pak Yan Lodre nika Raja Mudanya dipasangkan terus makin sareng almarhum Pak Yudano sebagai Raja Muda boy. Klop banget. Kayaknya pas juga.
Niki kalau boleh tiang tahu Pak Yan Lodra kelahiran tahun berapa? 30 Oktober 1949 ya. 49. 9. Tuh Haji lebih muda nggih. 47 saya lahir. 7. Berarti lagi 2 tahun lebih tua ya? Iya. Oh iya benar-benar. Nah, Pak Yan, kan pasti ada apa namanya kenangan yang tidak bisa terlupakan. Masih ingat nggak pentas-pentas di mana saja yang nggak bisa Pak Yan lupakan? Penten? Iya nih, ke jauh Benten kan ya, di Kualu misalnya ke ya di Budok dan lain sebagainya. Kadang-kadang nyusuk awalnya sampai tiang boleh nguruk raman ke di Budok. Oh boleh ngajarin. Oh iya. Ika Pak Yan waktu bareng sama Tu Haji Mangapelnya waktu pementasan di mana nih Kak? Tu Haji ingat pertama kali ketemu sareng Pak Yan Lodra? Wah, di Satria Swastika Budaya. Wah, lupa saya. Waktu Nika udah kenal tapi baru kenalan Riko. Ya di sana kenalan. Oh gitu. Berarti waktu itu kan Tu Haji jadi parekannya. Iya. Pak Yan jadi raja mudanya. Gimana tuh modelnya, dialognya? Ada latihan sebelumnya atau gimana? Oh, skenario kan ada. Oh, kan. Ada. Jadi alur cerita kita sudah punya. Terus masing-masing memikirkan dialog sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri? Tidak ada Naskah. teksnya gitu, Nggak naskahnya? ada. Wah. Nah, padahal di circus umumnya begini sebuah ceritanya ya kita langsung menciptakan dialog itu dengan pasangan. Lain dengan di teater. Kalau teater kan ada naskah sampai titik koma. Kalau ini kita berpikir apa yang dikeluarkan oleh Pak Yan, saya harus siap untuk menjawab. Wah, itu lebih sulit loh daripada Bondres. Itu lebih sulit daripada Bondres. Kalau Bondres itu kan kita bisa ya di audien ataupun salah masih wajar. Tapi ini kan bisa dikatakan adegan antara raja muda dan punakawannya itu terbilang serius. Mau nggak mau kan harus sebenarnya ya kalau tiang sendiri memerankan pasti ya harus gini latihan dulu tuh Haji. Kalau ini memang nggak ada latihan ya. Kita latihan di panggung aja. Di saat pentas sudah latihan. Karena waktu itu kan keliling kita pentas. Tiap malam lah kita latihan. Mantap banget. Ternyata seperti itu guys. Oh jadi langsung kenten ya. Ya jadi satu cerita itu kita pentaskan beberapa kali. Jadi tiap malam kita pentas, jadi semakin makin bagus gajinya. Iya, dialog kita bisa perbaiki lagi gitu. Nyambung ya. Iya, benar. Nah, Pak Yan, tapi kesibukan Pak Yan makin iki kan Pak Yan pasti uning pandemi, musim Covid. Tapi yang karena situasi begini kan ya paling di rumah aja paling macam-macam baca buku dan cedeling atau pengwetan nyarwang Nah, makin yang nanya sareng Pak Yan, gimana rasanya bertemu sareng Tu Haji Mangapel? Udah berapa lama nih nggak ketemu? Wih, luar biasa, senang sekali. Karinget. Nanti lupa nanti. Karinget ge. Sudah lengket. Iya, pasti gini ya, kangen banget nih. Apalagi kan seniman Dramagong yang masih saat ini Benten Tu Haji Mangapel, Pak Yan Lodra, beberapa dari Keten sampun Malunan. Sangat gini ya. Boleh deh ngobrol-ngobrol berdua atau gimana sih kalau bisa nggak biar mengobati kangennya teman-teman di rumah. Masih ingat nggak dialognya ya yang simpel-simpel aja berdua antara punakawannya sama raja muda. Apa dia jadi ratunya? Tiap permaisuri ini cerita deh. Ya apa aja yang biasanya siapa duluan biasanya memulai dialog dalam pementasan? Biasanya tergantung juga Raja Putra juga parekan juga kan biasanya ya nangkilin Raja Putra kan mafi dawet di Jangan Ratu Agung wenten api menawi ratu nikahin titiang manuk pada tangkil yang semang tadi mangkin
menawi wenten wacana sani buat pisan katibeuring sikian titiaki. Tuh ya san. Terus Pak Yan gimana katanya? Ya sedikit aja. Kene paman makawan gelangu terus nak ke paman pangsit tangkil buku jani jati pangade ngiring lah lakat nunas aja ring peselaman sama kebun alas tuh mungkin paman inggih yen ing sapunika pikayun ratu titiang dados parekan wantah sairing titiang nyangger sepumarkan palung syukuri dewa kebetulan paman jalan. Wah, guys, ternyata beda banget ya. Aduh, masih luar biasa. Tuh Haji, tiang kira Niki sama Pak Yan juga tiang kira kalau Niki kan kalau belajar drama gong Niki susah ya, banyak yang modelnya terkadang tidak bisa senatural. Kadang dibuat-buat. Berbeda dengan yang namanya kita menarikan topeng, menarikan tapi maksudnya ya bondres nih. Kalau bondres kan boleh kita nyeleneh dan lain sebagainya bebas. Tapi kalau modelnya dalam drama gong itu berarti boleh nggak antara raja muda nih ngelucu gitu boleh? Ada memang ada yang lucu, ada bisa mungkin bisa. Kebetulan adakannya lucu yang lucu. Oh kenten ya berarti dadosnya. Ya. Nah Nike kan bisa senatural Nike wah butuh kini ya butuh jam terbang ya. Karena kan kalau sama kayak tiang Dumun pernah belajar drama gong nggak pernah masuk pasti seperti orang ngarjo jadinya tuh Haji. Jadi nggak bisa natural. Basicnya arjo ya. Oh kenten Kalau Pak Yan sendiri memang langsung terjun ke drama gong. Wah, senang banget ya Niki dapat ketemu ngobrol-ngobrol sarang Pak Yan juga, sarang Tuh Haji juga. Mungkin Tuh Haji ada yang mau disampaikan sarang Pak Yannya apa gitu. Pak Yan, kita kan sudah umur sudah saya 73, mungkin Pak Yan 71. Kalau bisa ya jangan kita merasa tua, harus tetap semangat. Ya, saya pasti bisa, saya pasti sehat. Jadi itu memotivasi kita agar kita tetap pasang jangan loyo gitu pasang itu. Jadi makanya kalau saya lingsir juga kata lingsir saya hijau saya nyidang gitu makanya saya nyetir biasa saya nyetir ya pokoknya semangat Pak Yan semangat jangan loyo ya. Wah Niki ada pertemuan sahabat yang sangat luar biasa sampai ini kalau di Zoom ini ada yang meneteskan air mata ya Tuh Haji juga sarang Pak Yan juga intinya kita harus semangat Pak Yan. Pak Yan tiang sangat terima kasih banget Niki Pak Yan mau diajak ngobrol-ngobrol sarang Tuh Haji juga mendampingi Niki nanti buat mengobati kerinduan dari teman-teman semuanya. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik kayak gini. Nah siapa tahu nanti ada acara kita membuat virtual bareng. Tiang juga di permaisuri. Pasti mau payas kere gitu aja sama senior pasti mau payas liku gitu. Jadi permaisuri cocok kira-kira tuh aja. Cocok kira-kira. Cocok. Jadi permaisuri. Nah, kalau gini kan ada permaisuri tapi rasanya ada yang klinyar, ada yang ini juga ya, yang serius, yang serius nih. Oh iya. Yang melinyar kan, kalau yang melinyar itu memang cocok. Terus dapat yang melinyar. Sekali-sekali biar dapat jadi yang cantik. Ya. Serius. Tapi Pak Yan, tapi itu aja. Tapi kalau jadi yang biasanya jadi monyer, jadi yang serius itu perubahan karakter itu yang luar biasa jadinya. Nanti kita buat yang seperti itu ya.
Oke guys, nah sekian dari bincang-bincang dari Tiang obrolan bareng Tuh Haji Mangapel sareng Pak Yan Lodrenya. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian. Jadi Pak Yannya masih sehat, masih strong ya seperti yang kalian lihat ini. Nggak ada kabar-kabar yang aneh-aneh di luar sana. Terima kasih banyak Pak Yan. Tuh Haji juga sudah mendampingi. Pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Gus Menir, tekan lonceng, like, share, and comment. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di OR Kucita yang lainnya. Bye bye.